Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Miranti dan juga ada rekan-rekan saya, ada Setianti dan juga Wahyu Hidayat. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan dalam tes. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan. Pendekatan merupakan sebuah pandangan seseorang dalam mempelajari sesuatu, begitu juga dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Selanjutnya, macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditunjukkan kepada pengembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan tradisional. Yang pertama yaitu kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya adalah kemudahan dalam mempersiapkan kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Dan kelemahannya, guru tidak terikat oleh program maupun parameter tertentu dalam memberikan pembelajaran maupun evaluasi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pendekatan diskrit. Pendekatan diskrit adalah alat evaluasi yang disusun secara terpisah atau tersendiri. Artinya, bidang cakupan materi yang akan diukur melalui tes tersebut sudah dispesifikan kepada bidang tertentu secara khusus, tanpa diintegrasikan ataupun dipadukan dengan materi lainnya. Contoh pendekatan diskrit. Contohnya, ketika kita ingin mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal pengenalan jenis-jenis fonem bahasa Indonesia, materi tersebut termasuk ke dalam bidang garapan fonologi. Dengan menggunakan pendekatan diskrit, contoh soal yang mungkin dihasilkan tampak seperti ini. Kata-kata yang dibentuk oleh konsonan bilabial adalah A. Membeli, B. Tertawa, C. Sederhana, D. Bersuara. Berdasarkan contoh tadi, kita dapat melihat bahwa satu butir soal hanya dimaksudkan untuk mengukur satu aspek kebahasaan tertentu. Dalam hal ini yaitu aspek fonologi. Baik, langsung saja. Saya Wahyu Hidayat akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Miranti, yaitu tentang keuntungan dan kelemahan pendekatan diskrit. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu tes ini dapat disusun dengan mudah guna mengukur berbagai jenis butir. Di antaranya itu kemudahan dan atau susah, panjang atau pendek. Nah, hasil tes dapat dengan mudah diproses secara statistik. Adapun kelemahan pendekatan tes ini yaitu memaksa tes memproses sampel yang terlepas dari konteks sehingga kurang relevan. Baik, selanjutnya itu macam-macam pendekatan. Itu pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif adalah alat evaluasi yang diintegrasikan atau disatukan secara bersamaan. Dalam hal ini, tes integratif berusaha mengukur beberapa aspek kemampuan siswa secara integratif dalam satu waktu tertentu. Nah, contoh dari pendekatan integratif antara lain itu menyusun kata-kata yang menjadi kalimat, terus menjawab pertanyaan berdasarkan rangsangan wacana singkat yang dibaca atau didengar. Adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan integratif, yaitu kelebihannya itu semua sumber daya internal sampai eksternal yang dimiliki dalam proses pembelajaran akan terberdayakan secara baik dan seimbang.
Sedangkan kelemahan pendekatan ini yaitu pendekatan ini memerlukan ketersediaan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengetahuan. Hal itu yang akan memberatkan setiap seluruh yang ikut serta dalam tes tersebut. Nah, macam-macam pendekatan yang keempat itu pendekatan pragmatik. Menurut Euler, dalam Nurgiantoro, itu menerangkan bahwa pendekatan pragmatik merupakan suatu pendekatan dalam tes keterampilan berbahasa untuk mengukur seberapa baik siswa mempergunakan elemen-elemen bahasa sesuai dengan konteks komunikasi yang nyata. Artinya dalam situasi pemakaian bahasa yang sesungguhnya. Dalam situasi pemakaian bahasa yang sesungguhnya, terdapat dua konteks utama yang senantiasa terlibat, yaitu satu konteks linguistik. Maksud dengan konteks linguistik adalah wujud bahasa sebagai suatu lambang verbal dengan segala aspeknya. Yang kedua itu konteks ekstralinguistik. Konteks ekstralinguistik adalah suatu dunia atau sesuatu yang berada di luar bahasa. Sesuatu yang ingin disampaikan melalui alat bahasa. Nah, adapun contoh-contoh dari pendekatan tes pragmatik itu meliputi dikte. Nah, dikte adalah pragmatik yang diperdengarkan atau dibicarakan suatu wacana untuk ditulis oleh orang lain. Yang kedua itu tes close. Tes close adalah istilah Slige test dalam perspektif psikologi Gestalt. Berarti proses menutup sesuatu yang belum lengkap. Misalnya melengkapi paragraf. Yang ketiga itu pemahaman parafrase. Nah, pemahaman parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan. Yang keempat itu jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan merupakan tes dalam pendekatan pragmatik yang mengharuskan tes memilih jawaban yang sesuai dari pertanyaan yang didengarkan. Yang kelima itu wawancara atau dialog. Wawancara atau dialog sebagai tes yang digunakan untuk melihat kemahiran kelam seorang tes. Selain itu, seorang tester tidak dapat melakukan wawancara bila tidak memiliki kemampuan kosakata. Penguasaan fonologi dapat menghubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Yang terakhir, tes menulis. Tes menulis merupakan tes yang mengukur kemampuan tester dalam menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, maupun idenya dalam bentuk tulis. Yang mana hal ini pun dapat dilakukan secara lisan atau berbicara. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pendekatan pragmatik. Kekurangan pada tes dalam pendekatan pragmatik adalah harus menyesuaikan kadar kemampuan siswa, yaitu tersedianya waktu yang cukup. Kelebihannya adalah tes dapat mempergunakan bahasa secara langsung dan efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah serangkaian kegiatan menggunakan bahasa ke dalam komunikasi nyata sesuai konteksnya. Selain itu, pendekatan komunikatif juga meliputi kemampuan pemahaman, yaitu menyimak dan membaca, dan kemampuan menggunakan bahasa, yaitu berbicara dan menulis. Tujuan tes dalam pendekatan komunikatif adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa. Pendekatan komunikatif terdapat dua kegiatan, yaitu reseptif dan produktif. Maka dapat dikatakan bahwa tes dengan pendekatan komunikatif sudah tentu integratif. Akan tetapi, tes dengan pendekatan integratif belum tentu komunikatif. Kelemahan dan kekurangan pendekatan komunikatif.
Kelemahan pendekatan komunikatif adalah harus menyesuaikan tingkat kemampuan tes T, yaitu tersedianya waktu yang cukup. Kelebihan tes dengan pendekatan komunikatif adalah pembelajar atau tes T memproses sampel bahasa yang tidak lepas dari konteks kehidupannya, sehingga hubungan tes yang diujikan dan bahasa pada umumnya sangat relevan atau berkaitan dan berguna secara langsung. Contoh pendekatan komunikatif yaitu memperkenalkan diri, menceritakan gambar tunggal, dan menceritakan gambar berseri dengan panduan pertanyaan. Dari penjelasan materi tentang pendekatan dalam tes dapat disimpulkan bahwa setiap tes mempunyai pendekatan yang berbeda. Artinya, masing-masing pendekatan dalam tes saling melengkapi karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh penyelenggara tes, yaitu tester atau guru. Selain itu, satu hal yang perlu diingat, tidak ada ilmu yang benar-benar bersifat murni, karena ilmu satu dengan ilmu lainnya saling menopang, saling memberi kontribusi, dan saling melengkapi. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa tes dengan pendekatan diskrit sangat artifisial, namun pada kenyataan tes ini masih digunakan, terutama bagi pelajar bahasa pemula. Dengan kata lain, tes yang disajikan harus menyesuaikan kemampuan, latar belakangi tes T, kemampuan guru, dan ketersediaan waktu. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait tentang pendekatan dalam tes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.